Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang model infrastruktur jaringan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Thomas Adi Wijaya Putra, NIM 22050974114, Pendidikan Teknologi Informasi kelas C. Materi nanti yang akan saya sampaikan yaitu ada pengertian, perbedaan, jaringan berdasarkan sumber data atau distribusi, lalu keempat, jaringan berdasarkan cakupan, kelima, jaringan berdasarkan aksesnya, dan keenam, berdasarkan cara membangun. Apa itu infrastruktur jaringan? Infrastruktur jaringan merupakan sebuah kumpulan sistem komputer yang saling berhubungan atau dihubungkan oleh berbagai macam bagian dari sebuah arsitektur telekomunikasi. Secara khusus, infrastruktur ini mengacu pada organisasi dan berbagai bagian konfigurasi dari jaringan komputer individu sampai pada router, kabel, wireless access point, switch, backbone, network protokol, dan network access methodologies. Selanjutnya yaitu ada perbedaan. Yang pertama, infrastruktur fisik dan infrastruktur logikal. Infrastruktur fisik yaitu sesuai dengan namanya yaitu fisik, maka banyak berhubungan dengan komponen fisik suatu jaringan. Tentunya sesuai dengan desain jaringan yang akan dibuat. Yang kedua, infrastruktur logikal. Infrastruktur logikal dari suatu jaringan komputer merupakan komposisi dari banyak elemen-elemen software yang menghubungkan, mengatur, dan mengamankan host pada jaringan. Infrastruktur logikal ini memungkinkan kita terjadinya komunikasi antar komputer melewati jaringan fisik yang sesuai dengan topologi jaringan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis jaringan berdasarkan sumber data atau distribusi. Yang pertama ada jaringan terpusat. Jaringan terpusat ini jaringan yang terdiri dari komputer klien dan komputer server, di mana komputer klien bertugas sebagai perantara dalam mengakses sumber informasi atau data yang berasal dari komputer server. Lalu jaringan terdistribusi, yaitu jaringan ini merupakan hasil gabungan dari beberapa jaringan terpusat, sehingga memungkinkan beberapa komputer server dan klien dapat saling terhubung dan membentuk suatu sistem jaringan. Jenis-jenis jaringan berdasarkan cakupan. Yang pertama ada PAN, Personal Area Network. Personal Area Network adalah jaringan komputer atau titik akses yang digunakan untuk berkomunikasi ke berbagai perangkat pribadi seperti komputer, ponsel, telepon, televisi, sistem keamanan rumah yang berbasis komunikasi, data personal, ataupun perangkat komunikasi publik seperti internet, Bluetooth, IRDA. Yang kedua ada Local Area Network atau LAN. Local Area Network LAN ini suatu jaringan komputer yang hanya menyangkut wilayah lokal saja. Artinya, jaringan ini hanya dapat digunakan oleh pengguna di area LAN. LAN yang menghubungkan perangkat ke jaringan internet melalui perangkat jaringan sederhana. Contohnya yaitu seperti lab komputer. Metropolitan Area Network atau MAN. Metropolitan Area Network atau MAN ini suatu jaringan komputer yang dapat mencakup area yang lebih luas dan menggunakan teknologi yang lebih canggih dari LAN. Jaringan MAN merupakan gabungan beberapa jaringan LAN yang mana menjangkau hingga 10 sampai dengan 50 km jaraknya. Yang keempat ada Wide Area Network atau WAN. Wide Area Network atau WAN adalah jaringan komputer yang luas cakupannya dapat mencapai satu negara, bahkan benua. Jaringan ini merupakan gabungan dari LAN dan MAN yang wilayahnya dipisahkan secara geografis. Membangun jaringan WAN membutuhkan kabel serat optik atau fiber optik, kabel telepon, atau bisa juga menggunakan satelit. Oleh
karena jangkauannya yang luas, membuat WAN memerlukan biaya yang sangat besar. Selanjutnya ada pembagian jaringan berdasarkan aksesnya. Yang pertama yaitu internet. Internet ini jaringan terluas dalam sistem teknologi informasi yang memungkinkan perangkat di seluruh dunia untuk saling terhubung. Jaringan internet dapat diakses publik yang mengirimkan data menggunakan standar protokol internet atau IP. Informasi yang tersebar di internet dapat diakses melalui jaringan World Wide Web atau W3, baik dalam bentuk teks, musik, foto, video, atau apapun yang lain. Yang kedua ada intranet, yaitu jaringan teknologi informasi yang lebih sempit dan privat dibanding internet. Intranet memungkinkan untuk menciptakan ruang kerja digital perusahaan yang memusatkan setiap orang, dokumen, alat percakapan, dan proyek di dalam perusahaan. Lalu ada extranet yang dapat diakses oleh beberapa orang dari luar perusahaan atau mungkin dibagikan oleh lebih dari satu organisasi, sedikit lebih luas dibandingkan internet. Extranet mampu menciptakan jaringan pribadi orang-orang yang berkepentingan dengan perusahaan baik internal maupun eksternal, klien, vendor, pemasok mitra, dan sebagainya untuk saling berkomunikasi. Lalu ada pembagian jaringan berdasarkan sumber data atau distribusi. Di sini ada ad hoc. Jaringan ad hoc adalah jaringan yang dapat berdiri tanpa bantuan dari perangkat lain, dalam kurung atau infrastruktur, dan bersifat sementara saja. Jaringan ini dapat dibuat dimanapun karena pembuatannya sangat fleksibel dan mudah. Jaringan ini terdiri dari dua komputer yang masing-masingnya dapat sebagai server dan dapat sebagai klien atau peer-to-peer. Infrastruktur sendiri yaitu jaringan yang tidak dapat berdiri sendiri. Artinya, jaringan ini tidak bisa tanpa bantuan dari perangkat lain seperti access point atau AP. Ini adalah gambar contoh dari ad hoc. Dan ini infrastruktur mode. Oke, sekian materi yang saya sampaikan. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.